Ketegangan di langit Eropa, Italia dan Inggris memanas gara-gara GCAP. Langit Eropa mulai memanas. Bukan oleh semburan misil atau raungan jet tempur, tapi oleh diplomasi keras dan ketegangan antar sekutu. Di jantungnya, berdiri program ambisius bernama Global Combat Air Programme, GCAP, proyek pengembangan jet tempur generasi ke-6 yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung kekuatan udara masa depan. GCAP adalah aliansi trilateral antara Inggris, Italia, dan Jepang. Namun, di balik kemegahan kerjasama lintas benua ini, tersimpan bara yang mulai menyala. Inggris dituding menutup akses pada kunci teknologi vital yang jadi fondasi utama pesawat masa depan tersebut. Inggris kunci di tangan, sekutu jadi penonton. Sebagai inisiator program Tempest, cikal bakal GCAP, Inggris membawa ke meja kerjasama keunggulan teknologi yang sudah lebih dahulu dikembangkan lewat BAE Systems, Rolls-Royce, dan Leonardo UK, mesin tempur bertenaga AI, sensor fusion, kemampuan stealth canggih, dan sistem peperangan elektronik menjadi komponen vital yang berada di bawah kontrol ketat London. Namun, di tahap lanjut program GCAP, Italia merasa hanya dijadikan rekan kerja pelaksana, bukan mitra strategis sejati. Teknologi kunci seperti sensor data fusion core, directed energy weapons, hingga sistem kendali taktis berbasis AI, sebagian besar dikunci oleh Inggris. Bahkan insinyur Italia dari Leonardo SPA mengeluhkan pembatasan akses data dan simulasi utama dalam tahap pengujian awal. Roma tak diam, isyarat ketidakpuasan yang meninggi. Kementerian Pertahanan Italia mulai menunjukkan sikap tak puas. Bocoran internal menyebutkan bahwa beberapa jenderal AU Italia bahkan mempertimbangkan kemungkinan mendesain turunan GCAP versi Italia, jika jalan menuju transfer teknologi tetap buntu. Inggris menganggap teknologi ini milik mereka, tapi kita bukan subkontraktor, ujar seorang pejabat tinggi militer Italia dalam wawancara tertutup. Kalau begini terus, GCAP hanya akan jadi nama besar untuk dominasi industri Inggris. Roma juga mulai membuka pintu untuk mempererat kerjasama bilateral dengan Prancis, yang selama ini berjalan sendiri dengan program FCAS bersama Jerman dan Spanyol. Jika negosiasi gagal, bukan mustahil Italia berbalik arah dan mencari opsi koalisi baru demi mendapatkan kemandirian teknologi. Jepang, sekutu yang menyimak, tapi gelisah di sisi lain, Jepang yang berada jauh di timur juga mulai mengamati ketegangan ini dengan hati-hati. Mitsubishi Heavy Industries, mitra utama dari Jepang, sempat mengusulkan sistem avionik gabungan yang malah tidak masuk dalam blueprint desain final. Kecenderungan dominasi Inggris mulai membuat Tokyo berhitung ulang posisi mereka dalam trilateral ini. Jepang adalah pemain tenang, namun memiliki rekam jejak keras dalam diplomasi pertahanan. Jika posisi mereka dianggap marginal, Tokyo bukan tak mungkin menyuntikkan anggaran besar untuk versi lokal, dan hanya memanfaatkan GCAP sebagai platform referensi. Sekutu atau rival yang terselubung dalam sejarah aliansi militer, perpecahan kerap dimulai bukan oleh senjata, tapi oleh ketimpangan kepercayaan. Inggris mungkin melihat diri mereka sebagai pemimpin proyek, tapi melupakan bahwa kepemimpinan bukan tentang kontrol, melainkan tentang berbagi. Italia, dengan latar belakang industri dirgantara yang kuat dan pengalaman di Eurofighter tipe I, jelas menolak peran sebagai pengekor. GCAP mungkin masih utuh di permukaan, tapi jika percikan ini tak segera dipadamkan, Eropa bisa menyaksikan lahirnya dua program jet generasi ke-6 yang bersaing, bukan bersatu, dan itu bisa menjadi kerugian strategis besar di hadapan kekuatan udara China dan Amerika. Perang belum dimulai, tapi medan diplomasi sudah penuh asap.